Nah, materi yang akan saya sampaikan di dalam pemodelan air tanah ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu pemahaman model air tanah, yang khususnya nanti akan saya sampaikan macam-macam model dan juga penggunaan model dan beberapa definisi-definisi tentang pemodelan air tanah. Seperti biasa akan saya sampaikan dengan cara yang sangat sederhana, natural, dan primitif, dengan harapan agar saudara dapat memahami isi kuliah ini dengan baik. Kita lanjutkan. Nah, kita mulai ya. Jadi pertama kemarin di dalam kuliah yang pertama sudah saya sampaikan berkali-kali apa itu model. Jadi model itu adalah sesuatu yang merupakan bentuk representasi dari simplifikasi atau generalisasi atau penyederhanaan dari sesuatu yang kompleks di alam. Jadi sesuatu yang real system di alam itu direpresentasikan di dalam sebuah model. Itulah sebetulnya model. Nah, di dalam model itu ada beberapa jenis sebetulnya. Sebenarnya banyak sekali di samping itu ya. Ada yang analogi dan sebagainya. Tapi ini hanya salah beberapa aja yang saya sampaikan. Jadi misalnya model verbal ya, itu adalah dalam bentuk seperti itu, disampaikan dalam bentuk cerita atau tulisan ya, itu adalah model karena itu menyederhanakan sesuatu yang kompleks di alam. Kemudian ada yang namanya model matematika. Ini sangat berkembang karena sesuai dengan perkembangan teknologi komputasi ya, maka model matematika itu jauh lebih terus berkembang, lebih pesat, yaitu model yang menggunakan matematika. Jadi berbagai rumusan-rumusan matematika digunakan di dalam memodelkan sesuatu ya. Itu adalah yang model matematika, dan ini akan berkembang karena menggunakan komputasi, alat komputasi, PC dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah fisik. Jadi ini adalah bentuk model yang menurun aslinya. Jadi misalnya ini itu adalah sebuah channel di lapangan, kemudian dibuat atau sungai dibuat di laboratorium. Ya, jadi di sini ada apa? Ada scaling down, ada ukuran yang disesuaikan dengan laboratorium. Kemudian ini manusia, ini juga model, ya. Jadi sesuatu alam, sesuatu yang natural dibuat sebuah model. Ini fisik, berupa fisik. Nah, physical model ini biasanya disampaikan dalam bentuk scaling down ya. Nah, berikutnya nanti kita lihat ini model yang disampaikan ini ya. Jadi ini adalah sekali lagi sebuah abstraksi, sebuah abstraction ya, sebuah abstraction, sesuatu yang kompleks, sesuatu di alam itu sangat kompleks, maka disimplifikasi. Nah, simplifikasi ini pasti ada apa? Data reduksi. Ya, pasti ada data reduction. Itu pasti ya. Jadi ada data-data yang direduksi karena namanya disimplifikasi, digeneralisasi, disederhanakan, maka ada reduksi. Dan selain itu ada yang namanya nanti assumption. Ya, ada asumsi-asumsi yang digunakan di dalam pemodelan. Ya, mari kita lihat ini contohnya. Ini adalah yang pertama ini. Ya, model ini ada data reduksi tentunya.
Tapi sudah lihat ini data reduksinya banyak, ya, banyak sekali. Jadi rasternya kasar, jadi rough, jadi kasar, maka hasil modelnya akan seperti ini. Terus nanti kita lihat ini juga ada reduksi, tapi sedikit dibanding daripada ini. Maka datanya lebih detail. Lebih detail artinya reduksinya kecil, asumsinya sedikit. Ya. Terus nanti kita lihat lagi ini reduksinya sedikit, ya, karena dia detail, lebih detail daripada kedua model 1-2. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah model dari sama model 1-2-3. Perbedaannya yang ini adalah reduksinya sedikit, asumsinya sedikit, maka hasilnya lebih mendekati kebenaran. Ya, ini adalah contoh model pemahaman model, di mana model itu ada penurunan atau redaksi dari data dan ada assumption dan sebagainya. Ya, mari kita lihat slide berikutnya. Ya, nah kemudian kita lanjutkan lagi. Model kedua. Model kedua ini juga data reduksinya banyak. Ya, data reduksinya banyak. Asumsinya banyak, tapi dibandingkan 1 dia lebih sedikit. 3 lebih bagus. Yang keempat ini lebih bagus. Data reduksinya lebih kecil, asumsinya lebih kecil. Jadi ini lebih mendekati kebenaran. Jadi kalau kita lihat ini persen errornya, ini mesti relatif kecil. Kalau ini proses error itu banyak. Kalau ini proses errornya banyak sekali, ini proses errornya banyak sekali. Ya, ini sudah lihat ya. Jadi, tapi saudara tetap harus tahu bahwa ini dan ini itu tidak mungkin sama. Tidak pernah sama model dan aslinya itu sama gitu ya. Tuh. Dah ya, jadi jelas ya apa yang disebut model. Nah, ini definisi lah saudara. Ini adalah model matematika. Jadi representasi dari secara computational dari groundwater hidrologi atau chemistry dari sebuah tempat. Ya, jadi artinya apa? Kalau ini sebuah daerah, ya, sebuah daerah yang dimodel, ini daerah model, ya inilah sebetulnya representasi dari komputasional ini groundwater hidrologi dari suatu daerah, di mana groundwater modeling ini menggunakan governing equation of flow dan conservation of mass, mass balance ya. Ini apa? Ini sebetulnya model matematika untuk groundwater flow. Ya, jadi groundwater flow di sini definisinya adalah tadi menggunakan apa? Ini rumus-rumus matematika ya, groundwater flow dan mass balance di dalam mensimulasi flow di suatu tempat. Jadi artinya sebenarnya seperti tadi yang saya sampaikan, model yang menggunakan menggunakan rumusan matematika. Ya, ini beberapa definisi yang lain. Sudah nanti pelajari sendiri, saya nggak menjelaskan satu-satu. Ya, nah, jadi singkatannya matematika model itu definisikan sebagai sebuah deskripsi dari physical system menggunakan matematika equation,
rumusan matematik. Sudah ya tadi yang di depan tadi. Jadi sebetulnya sebuah deskripsi dari suatu daerah, dari suatu site, dari suatu daerah yang menggunakan persamaan matematika. Nah, nanti ini saudara tahu ini dari groundwater model itu sebetulnya ada dua, yaitu mathematical model itu bagian ini bonesnya, ini flashnya. Jadi kalau kita umpamakan kerangka, ini adalah tulangnya, ini adalah dagingnya atau tutupnya. Ya, jadi dalamnya itu adalah mathematical model yang ini menggunakan hanya dua sebetulnya, hukum Darcy dan hukum kekekalan massa. Hanya itu sebetulnya ya, yang dipakai di dalam model matematika yang dikembangkan secara maju saat ini. Jadi kalau saudara nanti beli software mathematical model, itu sebetulnya yang digunakan di dalam rumusan flow-nya itu sebetulnya ya ini ya, hanya dua ini. Jadi di dalam groundwater model itu rumusan matematikanya yang dipakai itu adalah hanya Darcy dan hukum kontinuitas atau kekekalan massa. Nah, konsep model itu nanti kita jelaskan sendiri apa yang disebut sebagai konseptual model. Ya, ini parameter distribusi, geometri, boundary condition dan sebagainya. Ini bagaimana mengkonsepkan sebuah daerah yang kompleks tadi menjadi daerah yang sederhana. Nah, ini sebenarnya model type tadi yang sudah di depan tadi ya. Jadi ini contoh-contoh jenis dari model yang tadi kita sebut sebagai model fisik. Itu misalnya Senteng model, scaling, relation, viscous flow model. Ini yang biasanya di lab-lab itu kita punya di lab fluida atau hidrologi itu biasanya punya. Nah, kalau mathematical model sudah saya jelaskan tadi, ini adalah dengan menggunakan persamaan matematika tadi, Darcy dan kekekalan massa. Nah, kemudian numerical method ini salah satu model matematika, ya. Itu adalah tipenya. Nah, ini sebetulnya yang paling penting sebelum kita menginjak yang lain itu ya. Di sini apa yang kita sebut sebagai aplikasi dari model. Nah, aplikasinya itu sebetulnya secara garis besar model nanti ditinjau dari aplikasinya. Model type, jenis-jenis model itu ada 1, 2, 3, 4 ini secara garis besar. Yang pertama ini adalah groundwater flow model. Yang dimodelkan ini adalah flow hidroliknya, ya. Maka itu kadang-kadang ini disebut, ada juga yang menyebut sebagai model kuantitatif. Kuantitatif. Maksudnya model kuantitatif ini sebenarnya menghitung air tanah secara model air tanah kuantitatif, itu yang saya tambahin di sini. Model air tanah kuantitatif. Jadi artinya dia bisa menghitung debit, artinya water balance, groundwater balance. Maka dari itu ini adalah penggunaannya biasanya untuk water supply, regional aquifer analysis, kemudian hubungan antara groundwater dan surface water, ya, antara sungai dan sekitarnya, kemudian juga untuk dewatering operation.
ya untuk penurunan muka air tanah. Jadi sekali lagi yang di model ini adalah flow-nya, sehingga di sini kita bermain hidrolikanya, ya. Maka hasilnya nanti apa? Ya nanti hasilnya adalah peta groundwater flow pattern. Jadi hasilnya ini adalah peta muka air tanah atau pola aliran air tanah. Maka dari ini digunakan untuk apa? Untuk simulasi penurunan muka air tanah, simulasi arah aliran, simulasi hubungan ini tadi, untuk menghitung dewatering operation-nya, untuk memperkirakan debit, untuk memperkirakan pengaruh pemompaan terhadap daerah sekitarnya dan seterusnya Jadi yang di model itu adalah flow-nya. Ya, ini dari aplikasi. Nah, yang kedua ini adalah solute transport. Solute transport. Jadi sebetulnya transport dari larutan material yang ada di dalam air tanah. Jadi yang di model apa? Mass transportnya, massa, transportasi massa di dalam air tanah. Maka ini disebut apa? Model air tanah kualitas. Ya. Nah, jadi yang di model itu kualitasnya. Ini bisa juga ada yang menyebut nanti saya tulis di sini, mass transport model. Ada yang solute transport model. Ada yang polutan atau kontaminan groundwater model, ya. Jadi yang di model itu adalah massa di dalam air tanah. Ya, maka dari itu ada yang nyebutnya nanti groundwater polutan model atau kontaminan groundwater model atau quality groundwater model. Ada solute transport model atau mass transport model dan seterusnya. Jadi intinya ini adalah untuk kualitas, sehingga ini sudah lihat untuk apa? Untuk saltwater intrusion, untuk landfill, memperkirakan, memprediksi pencemaran dari landfill. Ini waste injection, ya, untuk memprediksi injeksi dari waste, kemudian radioaktif, holding pond, dan ini groundwater pollution atau groundwater contamination. Jadi untuk pemodelan massa dalam air tanah. Nah, massa itu kalau dia polutan ya kita sebut saja polutan groundwater model. Kalau dia kontaminan ya kontaminan gitu. Tapi intinya adalah itu adalah solutnya, itu ya, larutannya, itu ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini kalau sudah lihat namanya aja dah heat. Berarti apa ini? Temperatur atau suhu. Jadi yang dipakai itu adalah panasnya, temperaturnya, penyebaran panasnya yang dimodel. Ya, jadi pemodelan suhu atau temperatur air tanah. Ya, jadi suhu air tanahnya yang dimodel. Maka dari itu ini lebih banyak dipakai geothermal. Terus nanti ada thermal storage, ya, heat pump, ya, kemudian thermal pollution. Ini yang biasa dipakai di yang berkaitan dengan suhu. Jadi misalnya di daerah-daerah panas bumi, di daerah yang mempunyai kontak langsung dengan
temperatur di dalam batuan. Nah, yang keempat ini adalah deformasi. Nah, deformasi ini adalah sebetulnya deformasi muka tanah atau surface. Surface gitu. Ya. Nah, surface ini atau muka tanah inilah sebetulnya yang dimodelkan berdasarkan dengan kondisi air tanahnya. Jadi ini adalah model air tanah yang digunakan untuk memprediksi penurunan muka tanah atau surface, land surface. Nah, ini atau kita lebih dikenal adalah apa? Land subsidence. Ya. Nah, maka dari itu ini lebih banyak digunakan di deformasi, land subsidence, land settlement dan sebagainya. Ya, ini 1, 2, 3, 4 ini adalah tipe model berdasarkan aplikasinya, penggunaan model nantinya. Nah, sekarang ada satu hal yang harus saudara pahami di keempat ini, ya. Jadi saya sampaikan sekali lagi, saudara bisa memodelkan solut apabila saudara sudah membuat model flow-nya. Saudara bisa memodelkan heat-nya, temperaturnya apabila saudara sudah membuat model flow. Saudara bisa membuat model deformasi apabila saudara bisa membuat modelnya dulu groundwater flow. Jadi groundwater flow ini adalah fundamentalnya. Jadi awal dari semua pemodelan itu adalah flow-nya. Kalau saudara sudah ketemu flow, baru menambahkan parameter solutnya, maka saudara ketemu solut transport. Kalau saudara sudah ketemu flow, saudara menambahkan faktor parameter temperatur, maka saudara bisa membuat heat transport. Saudara bisa membuat prediksi land subsidence, land settlement kalau sudah ketemu groundwater flow. Maka dari itu groundwater flow ini harus dibuat pertama kali. Jadi saudara nggak bisa membuat langsung mau transport, langsung ini, enggak, harus ketemu ini dulu. Karena ini adalah awal dari semua yang di sini. Paham ya? Maka dari itu di dalam mata kuliah ini saudara ada dua. Satunya adalah groundwater flow model, satunya adalah solute transport model. Ini groundwater flow groundwater model 1, ini groundwater model 2. Ya, di semester depan saudara kan masih ada pemodelan air tanah yang solute transport. Ini kalau saudara sudah bisa ini, gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang yang kedua, yang berikutnya yang penting, gitu ya. Hal yang penting lagi, ini usefulness, penggunaan model ini. Penggunaan model yang pertama itu adalah untuk prediksi. Itu yang paling umum. Dengan model saudara bisa memprediksi misalnya kondisi air tanah di yang akan datang. Saudara membuat model hari ini dengan data hari ini atau tahun katakanlah September 2020, maka dengan menambah parameter tertentu saudara bisa memprediksi kondisi muka air tanah atau flow air tanah untuk tahun depan. Gitu ya.
saudara bisa memprediksi misalnya kalau air tanah ini di sini ada polutan, kemana penyebarannya. Kalau di sini ada pencemaran dari sungai, sungainya tercemar, bagaimana sumurnya, apakah dia juga tercemar? Itu semua bisa dimodel dengan groundwater flow, yang itu namanya prediktif. Jadi sebetulnya groundwater flow model tool itu yang paling banyak itu digunakan untuk prediktif, untuk prediksi, alat untuk memprediksi. Jadi kalau misalnya tadi heat transport tadi, saudara bisa memprediksi, oh ini panasnya di sini. Kalau yang di sana bagaimana termalnya, pengaruh dari magma yang ada di sini, bagaimana untuk memprediksi penyebaran panasnya, sehingga saudara bisa memprediksi lokasi-lokasi geotermal yang prospek. Ya, itu memprediksi. Kemudian saudara bisa memprediksi penurunan muka tanah, land subsidence, dengan penurunan muka air tanah sekian, maka itu bisa menurunkan sekian sentimeter muka tanah misalnya. Jadi yang paling banyak itu adalah predictive tool. Nah, yang kedua ini sebenarnya untuk riset saja ya, untuk riset. Ini yang biasanya digunakan di lab. Ini untuk mengetahui sistem dinamik dan pemahaman terhadap proses. Jadi misalnya hubungan antara kecepatan dengan kecepatan aliran misalnya, hubungan kecepatan aliran dengan permeabilitas seperti apa, bagaimana hubungan antara muka air tanah dengan permeability-nya, bagaimana hubungan parameter satu dengan parameter yang lain. Jadi ini lebih kepada keperluan riset ya, untuk mengetahui hubungan antar sistem, antar parameter. Nah, yang ketiga ini adalah kita sebut sebagai screening tool gitu ya. Screening tool ini sebetulnya kadang-kadang disebut sebagai management tool. Ya. Nah, ini biasanya untuk pengelolaan ya, untuk guideline. Jadi untuk perizinan. Nah, ini biasanya pemerintah ini seharusnya yang mempunyai tool groundwater model ini sebetulnya lebih ke stakeholder atau pemerintah, misalnya ESDM atau mungkin Badan Geologi atau PUPR ya, untuk mengetahui perizinan misalnya. Oh, kalau ada orang datang datang untuk melakukan izin di titik ini, bagaimana? Kita izinkan enggak? Nah, maka kita masukkan titik itu di dalam sistem, di dalam groundwater model, kemudian kita run, wah enggak bisa. Ini sudah penuh, ini sudah berbahaya, dapat menurunkan penurunan muka air tanah yang sangat signifikan misalnya. Oh, ini di sini akan dibangun pabrik, bagaimana pengaruhnya terhadap air tanah, kemudian dimasukkan di dalam model. Kemudian wah ini nggak bisa, ini karena akan berbahaya untuk menurunkan, mencemari dan sebagainya. Jadi tool model itu digunakan untuk memanage, untuk guideline ya, untuk guideline bagi pemegang kebijakan di dalam menentukan keputusannya. Ya, itu yang disebut sebagai management tool. Ya, itu ya. Jadi sekali lagi ada 3 fungsi utama groundwater model. Yang paling banyak itu adalah ini, predictive tool. Yang kedua ini biasanya ini yang banyak digunakan untuk peraturan pemerintah atau pemerintah atau pengelola sumber daya air. Nah, yang ketiga ini bagi researcher.
Ya, itu ya kira-kira masih 10 menit. Mana tadi nah ini saya cepat aja ya, saya teruskan. Jadi itu gunanya. Nah ini contoh aja ya, prediction model itu. Nah contohnya ini sebagai prediction. What is the impact of waste disposal set di dalam flow regime? Bagaimana, apa yang terjadi apabila drainase sistem fail? Ya. What happen with different pumping rate misalnya. Itu untuk prediction case study. Kita contoh, ini contohnya aja. Ini initial condition. Ya, ini konturnya. Ya, ini konturnya. Ya, ini sumurnya. Ini sebelum dipompa. Ya, sebelum ini dipompa. Initial condition itu kondisi awal. Nah, skenario itu umpama ya, misalnya skenario seandainya if atau seandainya dipompa sekian, apa yang terjadi? Nah, ini sudah lihat ini. Muka air tanahnya seperti ini. Nah, berubah kan? Kemudian skenario 3, bagaimana kalau if, nah ini kita pompa 20, ini muka air tanahnya kan yang terdekat kerucutnya akan demikian. Kalau skenario 3 seperti apa ini? Ya, ini sumurnya tadi. Ini sumurnya. Ya, ini untuk memprediksi maksudnya. If seandainya. Nah itu. Nah ini adalah untuk prediksi dan biasanya tadi digunakan untuk manajemen tadi. Kalau misalnya ini ada izin di sini, seperti kalau dia minta izin seberapa? Oh, nanti akan terjadi seperti ini. Kalau izinnya 20 seperti apa? Kayak begini. Oh, kalau izinnya 20, wah ini banyak, berarti kita izinkan yang 15 saja dan seterusnya. Itu contoh dari prediction. Nah ini misalnya ini juga masih prediction model itu ya. Ya ini sungai, ya ini sungai. Ya ini adalah flow path ini. Ini groundwater path ya. Ini sumur. Ini tuh sumur 1, 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya. Ini tuh adalah path. Kalau ini ada pencemar di sini. Kalau ini dipompa, apa yang terjadi? Ini adalah path-nya, aliran air tanah yang bisa berpengaruh terhadap ini. Ya, ini sungainya tadi, ini sungainya. Ya. Ini adalah sumber pencemar. Ini memperkirakan evaluation of groundwater path. Path itu adalah jalurnya, jalur dari groundwater flow itu. Ya, kemudian masih prediction, itu masih prediction lagi. Ya, misalnya ini adalah kondisi sekian setahun yang lalu. Ini 3 tahun yang lalu. Ini adalah 5 tahun yang lalu. Ini adalah sumur. Ini adalah pencemar. Ini adalah pollution. Ini adalah pollution yang tinggi. Ini adalah wilayahnya. Jadi ini adalah konsentrasinya, konsentrasi tinggi. Ini dipompa, ini dipompa. Ini source-nya begini. Pada 5 tahun yang lalu itu kayak begini. Setelah ini dipompa 3 tahun yang lalu seperti ini. Setelah ini dipompa ini setahun yang lalu. Nah ini untuk semuanya itu disimulasi untuk memprediksi tadi ya. Nah kemudian ini sudah baca sendirilah ini kira-kira bagaimana tujuan dari model. What is the problem is being solved of some sort through modeling. Apakah modeling itu appropriate method untuk interpret the answer of problem of the end dan sebagainya. Ya semua itu adalah contoh
apa tadi yang kita sebut sebagai initial prediction management dan seterusnya. Ya, ini yang selanjutnya saudara pelajari contoh-contoh dari model yang digunakan. Ya, sekali lagi ini tadi masih masih teori yang mau saudara harus pahami sedikit demi sedikit, saudara pahami agar saudara nanti di dalam belajar program meran itu saudara bisa lebih baik di dalam pemahamannya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, saudara tolong saudara ini pelajari juga yang pernah saya sampaikan di dalam materi yang kemarin, ya, yang mana itu pemodelan. Nah, ini yang saya sampaikan course ini. Nah, ini ini sudah saya bagikan PDF saudara. Ini pemahamannya jauh lebih gampang ini ya. Introduction to Groundwater Flow and Solute Transformer dengan aplikasi. Ya, ini dari teman-teman di RWTH kemarin. Jadi selalu yang dimulai itu selalu introduction flow dulu, baru solute transport. Karena ini harus ada dulu baru ini, ya. Sudah paham ya? Jadi itu saudara pelajari sendiri, ini lebih aja, ini sebenarnya bahan course, professional course yang yang dilakukan kemarin. Hanya ini pakai softwarenya yang lain, hanya itu softwarenya aja yang berbeda. Tapi inti dari teori itu semuanya sama. Mau menggunakan software A, B, C, D, E itu tetap filosofinya sama, dasar teorinya sama. Ini isinya gitu ya. Saudara pelajari, saya mohon betul-betul saudara pelajari di sini. Ini karena ini juga sebagian yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, itu ya. What is groundwater model? Ya, untuk groundwater flow, polutan ya. Kemudian flow model dengan quantity ya, untuk solusinya. Ya, nah ini nanti untuk transport modelnya seperti apa. Nah, kemudian di sini juga sudah dijelaskan kenapa numerical model. Kenapa kok enggak yang lain? Di sini sudah dijelaskan alasannya kenapa kita menggunakan numerical groundwater model. Ya, kenapa kok enggak analytical model solusi analytical saja yang digunakan? Ya, kenapa kok enggak ini? Itu dijelaskan semua di sini ya. Nah, ini yang tadi. Ini sebetulnya type of groundwater model. Ini semua porous media model, kemudian viscous model, ini semua apa ini? Ini physical. Ya, ini yang di lab biasanya. Ini physical, ini termasuk physical model. Jadi dimasukkan sini alirannya, sini keluar sini, rekomendasi ya, semuanya tahu. Terus ini yang kayak di akuarium itu, ya ini physical model. Terus nanti ada yang disebut membran model. Ini analog. Yang kedua ini analog. Ada juga yang model listrik. Ya, dia menggunakan aliran listrik dianalogikan sebagai aliran air tanah. Jadi kalau R itu resisten atau itu sebagai K kecil permeability kecil, nanti I itu arus, itu flow ya dan sebagainya. Itu analog namanya, menganalogikan aliran listrik menjadi aliran air.
Terus kemudian ada box model, ini biasanya menggunakan box, ini mas balan model. Jadi kalau kita ngisi air yang keluar berapa, diisi yang tinggal berapa, itu yang kita sebut sebagai mas balan model atau box model. Nah inilah yang kita lakukan, kita menggunakan numerical model. Nah, menggunakan model inilah yang nanti akan kita jelaskan, kita gunakan dan jelaskan di dalam materi ini. Nah ini yang tadi sudah saya jelaskan. Aplikasi model itu ada interpretasi, prediction, ya ini juga untuk estimasi water balance, ini sama. Delineation of well, head protection, prepare transport simulation. Kemudian ini yang gunakan dari flow model, yang di bawah ini aplikasi dari transport model, ya. Ini untuk interpretasi konsentrasi, mass balance, prediction polutan tadi, ya, planning monitoring dan sebagainya, risk assessment dan sebagainya. Ini penggunaan. Ini silahkan saudara pelajari gitu ya. Ini sudah saya sampaikan kepada saudara. Karena ini juga materi ini lengkap. Ini sampai terakhir saudara bisa belajar di sini mandiri, selain apa yang saya jelaskan secara singkat.